kita lihat kembali ya tentang kematian ini ya. Jangan semua kematian itu selalu dikatakan COVID ya, karena COVID. Gitu. Jangan orang kena COVID di perjalanan, kecelakaan, tapi definisinya mati karena COVID. Nah ini kita perlu meluruskan ini agar jangan nanti definisi itu disalahartikan, akhirnya bisa menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari sebuah definisi itu. Itu yang ini juga kita angkat ke atas nanti agar ada sebuah kesepakatan yang sama. Ya, bagaimana mengkategorikan dengan tepat itu. Setelah ucapan ini beredar di masyarakat, tentu menuai pro dan kontra ya gitu ya. Ada reaksi di masyarakat. Nah, apakah kata Vita tadi, adakah memang betul atau ini baru isu? Meskipun sudah ada pejabat daerah yang mengatakan sudah kok terjadi di wilayah Jawa Tengah ya informasinya ya. Coba kita gali keterangan dulu seputar pernyataan dari Pak Muldoko, Kepala Kantor Staf Presidenan. Ini ada Mas Bambang, anggota keluarga dari pasien COVID-19. Dan juga sejumlah narasumber kita lainnya ya. Ini ada Dr. Erlina Burhan, ada Mas Hermawan juga, lalu ada Mas Dhani Amrul Ihdan. Selamat pagi untuk seluruh narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, Dokter, Mas Hermawan dan juga Mas Dhani. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, Anda keluarga dari pasien COVID? Mas Bambang. Mas Bambang. Halo. Ya. Mas Bambang bisa mendengar suara kami, Mas? Suaranya jelas, Mas Arif, jelas. Oke, Anda keluarga dari pasien COVID? Mas Bambang. Oke, kita perbaiki dulu ya komunikasi kita. Kita pengen bergerak cepat soalnya nih kan. Kita ke Bang Dhani dulu ya. Oke. Bang Dhani, langsung saja Bang. Ini apa sih Bang yang menjadi dasar dari Kepala Staf Kantor Kepresidenan Pak Muldoko menyatakan hal demikian? Ya, jadi pertama ya ada 3 hal penting yang mesti harus kami pahamkan juga kepada publik, bahwa pertama itu tidak ada sama sekali maksud dari Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menuduh, katakanlah mengatakan rumah sakit bahwa ini mau mencari untung dengan kematian pasien. Tidak ada sama sekali, karena kita coba memahaminya secara utuh, bahwa yang dimaksud itu adalah kita tahu bersama bahwa ada pasien yang meninggal karena COVID dan ada yang meninggal dengan penyebab COVID. Oleh karena itu kan kita juga paham ya, rumah sakit juga telah melakukan upaya pelayanan kepada pasien dengan baik, tenaga medis juga dedikasinya juga luar biasa, yang ditunjang dengan evidence base-nya angka kesembuhan kita sudah 74%, 74% itu sudah sangat baik. Itu semua berkat kerjasama dan dedikasi para tenaga medis dan juga proses bisnis di rumah sakit itu sendiri. Nah, kita tahu juga bersama bahwa ada protokol kesehatan untuk pengelolaan pasien yang terkonfirmasi positif maupun kasus suspek dan probable. Jadi ada keputusan Menteri Kesehatan di situ mengkategorikan pasien dalam 4 kategori. Kita tahu bersama bahwa itu ada yang namanya pasien suspek, ada yang namanya probable, ada yang namanya pasien terkonfirmasi positif dan kontak erat. Nah, dalam kaitan dengan itu, yang ditekankan oleh Pak Muldoko di sini adalah dalam kaitan dengan pasien yang probable, itu juga harus disampaikan dengan jelas bahwa probable ini kan karena faktor dia dengan datang kemudian dengan gejala klinis yang termasuk berat. Nah, nanti akan dijelaskan juga oleh teman-teman di klinis bahwa secara alur rumah sakit di rumah sakit kan juga ada namanya clinical pathway, ada manajemen klinis yang ketat, ada assessment klinis yang juga sudah terukur, sehingga sudah pasti di dalam pengajuan klaim pun juga berdasarkan kepada justifikasi klinis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di situ ada komite medik juga. Jadi kami yakin bahwa semua proses sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kode etik
yang digeluti oleh tenaga medis dan juga manajemen rumah sakit. Mas Dan Dhani. ingat loh, yang kedua, bahwa pengajuan klaim ini sendiri juga diverifikasi oleh BPJS. Ini dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan, tapi diverifikasi oleh BPJS. BPJS verifikasinya. Jadi apabila ada tagihan atau ada klaim yang ternyata tidak proporsional, maka itu juga tidak dibayarkan. Kalau terjadi dispute, juga itu juga tidak dibayarkan ke rumah sakit. Makanya kami juga mendukung apabila memang di lapangan ditemukan hal yang seperti itu, ya memang kita ditindak tegas saja rumah Nah, sakitnya. itu yang mau Dan saya tanya dari atau tadi sebetulnya Mas Dhani, ke Pak apabila Muldoko ada setelah pelanggaran bertemu seperti dengan itu. pemerintahan daerah Jawa Tengah ini sudah mendapatkan data belum? Kan itu kan katanya kan sudah diakui benar ada di Jawa Tengah begitu. Nah, ini juga harus dilihat secara komprehensif. Juga harus diajak bicara BPJS Kesehatan setempat sebagai lembaga verifikatornya. Juga harus dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan, dalam arti ini Dinas Kesehatan setempat. Dilihatlah di mana, ada dispute di mana permasalahan ini. Karena kami yakin kalau proses ini dilakukan dengan benar, transparansinya benar, itu juga nggak dibayarkan kok oleh Kementerian Kesehatan kalau memang ada kejadian begitu. Nah, tapi kita tidak boleh mengeneralisir hal yang sifatnya itu case by case menjadi hal yang menjadi konklusi secara general. Ini yang harus kita Mas juga Dhani. pahamkan. Oke, kita dengarkan dulu nih pernyataan dari Mas Bambang, salah satu anggota keluarga pasien COVID. Mas Bambang bisa mendengar suara kami dengan baik saat ini? Oh iya, Oke. saya mendengar. Mas Oke. Bambang, Anda keluarga pasien COVID ya? Ini yang dirawat sekarang itu ibu saya, ibu kandung sendiri. Kebetulan saya ini anggota DPRD Kabupaten Lebak, yang emang kami dari DPRD Kabupaten Lebak sangat memonitor terkait masalah pasien-pasien COVID yang ada di Kabupaten Lebak, karena mengingat kami di sini sedang melakukan PSBB. Oke. Mas Bisa Bambang, langsung masuk ke poinnya nggak? Ini kan ibu Anda dirawat begitu. Ya, Nah, jadi kebetulan indikasi terkait dengan yang kita bahas pagi ini. Nah, saya menyampaikan bahwa malam Senin saya masukkan ibu saya, ini secara singkat ya Mas Arief ya, saya sampaikan secara singkat. Malam Senin masukkan ke IGD, didiagnosa jantung dan rapid test, hasil rapid testnya negatif. Setelah itu 15 menit dimasukkan ke zona merah, yang zona merah itu notabene menurut persepsi saya itu sudah terindikasi COVID. Setelah itu, setelah 20 menit dari IGD, itu saya sampaikan kepada kita urus untuk administrasinya. Setelah jam 11 malam, pada malam Senin, itu ada konfirmasi ke kami, yang nunggu ibu saya itu, bahwa sudah diperiksa oleh dokter Faru, oleh dokter Jaga. Dan kami diminta untuk menandatangani surat isolasi, pernyataan isolasi. Yang saya tidak terima di surat tanda tangan isolasi itu, ada poin 4 dan poin 5. Apabila poin 4-nya, apabila pasien melakukan pemburukan, tidak dapat fasilitas ICU. Yang kelima, apabila pasien meninggal dunia, itu harus diberlakukan protokol kesehatan. Yang saya tidak terima adalah ibu saya ini Kan tidak COVID gitu. Halo? Mas Bambang, Mas Bambang? halo? Ya? Halo? gimana Mas tadi? Yang Anda tidak terima apa? Yang Anda tidak terima? Yang saya tidak terima, ibu saya ini diabetes sudah 10 tahun, ya. Terus kemarin ada operasi ringan, ada emah kronis sudah kurang lebih 10 tahun, keluar masuk ke rumah sakit. Saya marah ke rumah sakit, kenapa ini dikatakan indikasi COVID? Oke. Padahal saya tahu di rumah saya diantar ke rumah sakit. Saya sampaikan kepada dokter Jaga, saya tidak terima ibu saya diisolasi karena kondisinya kritis. Mas Bambang, Meninggal Mas ibu Bambang. saya. Mas Bambang, ada nggak penjelasan dari pihak rumah sakit, tim medis begitu ke keluarga? Kan ini kan lagi pandemi ya. Kita tahu kan rumah sakit kan juga menjadi salah satu bisa dikatakan tempat penularan, penyebaran gitu. Dan juga Betul. kalau melihat riwayat kesehatannya ibu kan ada komorbid lah kan begitu ya, kurang lebih penyakit bawaan gitu. Nah, untuk mengantisipasi aja mungkin jangan-jangan Mas Bambang. Ya, artinya setelah itu saya sampaikan, saya tidak terima ibu saya diisolasi. Saya perlu ada penjelasan dari Direktur Haji Darmo.
Saya menghadap jam 1 siang pada hari Senin, dijelaskan Ibu Direksi, Ibu Direktur, Ibu Nanik, Dokter Nanik ke saya bahwa ini ada kecenderungan hasil hasil medik dokter Oke. paru. Nah, Saya sampaikan. hasil medisnya itu Mas terima nggak, Mas? Dan melihat itu sendiri yang hasilnya? Ini kedokteran ini apakah diatur secara secara ada aturannya secara prinsip terkait masalah publikasi hasil diagnosa. Saya bawa ke RDP hari Jumat di DPR. Kami panggil jajaran Direksi Haji Darmo. Saya menyampaikan, tolong buka hasil rekam medik dokter paru. Ini harus dipertanggungjawabkan. Karena ibu saya kalau meninggal harus dimasukin peti. Wah ini harus transparan. Apa yang dijawab oleh Direksi Haji Darmo? Wah ini Pak, privasi tidak boleh dipublis. Ini kata Hasilnya saya, itu nggak boleh dipublish gitu nggak katanya? boleh dipublis. Oke. Ini di ruang DPR loh. Kita waktu RDP tidak boleh dipublis. Saya sampaikan, bisa saja dokter paru membodohi saya secara keluarga pasien. Bisa aja dokter paru menggiring untuk di-COVID-kan. Oke. Dan itu semua terjawab, Mas. Oke, baik. Terjawab pada hari Sabtu hasil swabnya negatif. Oke. Ya, oke. hasil swabnya negatif. Siapa yang akan bertanggung jawab bila ibu saya meninggal waktu posisi diisolasi? Oke. Oke. Siapa yang akan bertanggung jawab? Baik. Karena sama persis ya, yang masuk bersamaan itu ada staf kita ibunya itu sudah meninggal di isolasi. Posisi sangat kritis di isolasi, tidak mendapat ruang ICU, meninggal Pak. Saya prihatin dengan kondisi pandemi. Sebetulnya corona ini. Halo. Ya, Oke. nanti kita akan diskusikan lebih lengkap mengenai hal ini, tapi kita Mumpung akan ada jeda Dr. dulu Erlina sejenak. Burhan Ya. juga nih yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi, nanti Dr. Erlina juga bisa menjelaskan dan memaparkannya juga. Kami akan kembali saat lagi masih di Apa Kabar Indonesia Pagi.